Kembali bersama kami di Top News, pemirsa. Berkat sumbangsi sektor pertanian, Indonesia menjadi salah satu negara kuat dan mampu bertahan dari berbagai krisis serta ancaman resesi dunia. Sektor pertanian mampu meningkatkan produk domestik bruto Indonesia juga tumbuh secara meyakinkan, baik dari sisi produktivitas maupun ekspor. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Perkebunan akan kembali menggelar Perkebunan Indonesia Expo atau BUNEX 2023. Hal ini mengulang kesuksesan di tahun 2022 lalu, di mana penyelenggaraan BUNEX 2022 mendapatkan respon positif dari para pengunjung pameran. Khusus di Forum Bisnis Perkebunan menghasilkan penandatanganan MOU ekspor senilai 100 triliun rupiah bagi komoditas karet dan turunannya, CPO dan turunannya, produk olahan kelor, minyak atsiri, kopi, dan rempah-rempah. Selama ini sektor pertanian mampu meningkatkan produk domestik bruto Indonesia yang tumbuh secara meyakinkan baik dari sisi produktivitas maupun ekspor. Peluang ekspor komoditas perkebunan pun diprediksi akan semakin besar dan terus meningkat. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam BUNEX 2022 lalu yang mendorong agar hilirisasi di bidang perkebunan dapat terus ditingkatkan, seperti bagi komoditas kelapa dan kelapa sawit. Tantangan perkebunan ke depan sangat-sangat besar dan menjanjikan. Oleh karena itu, ada dua hal yang akan kita capai. Yang pertama, melakukan hilirisasi makin kuat di bidang perkebunan. Misalnya kelapa kita tidak hanya dijual kopra, tetapi sudah harus diparut, harus dijadikan santan, dan berbagai turunan lain terhadap kelapa. Itu contoh aja. Ya, demikian juga sawit kita. Bahkan kita berharap besok kita masuk pada biodiesel yang ada. Jadi hasil perkebunan harus bisa menunjang minyak-minyak, bahan bakar minyak yang dibutuhkan. BUNEX 2023 akan digelar pada 7 September hingga 9 September 2023 di Indonesia Convention Exhibition. Direktorat Jenderal Perkebunan mendorong peningkatan investasi dan ekspor komoditas perkebunan. Salah satunya dengan menggelar Forum Investasi dan Bisnis Matching Komoditas Perkebunan di dalam BUNEX 2023, guna membangun bisnis networking antara pelaku usaha dan off-taker atau mempertemukan buyer komoditas perkebunan dengan para petani. Pemirsa, pemerintah berkomitmen penuh untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit Indonesia dari hulu hingga ke hilir. Tata kelola yang baik dimulai dari benih yang unggul, bermutu, dan juga bersertifikasi yang didukung dengan pengawasan. Karena penggunaan benih sangat berpengaruh dalam peningkatan produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Bapak Andi Nur Alamsyah, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Selamat malam Pak Andi, apa kabar? Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Oke. Terus semangat. Terus semangat. Nah Pak Andi, kalau bicara soal komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit, sebetulnya bagaimana kemudian langkah yang diambil pemerintah untuk memastikan tata kelola yang baik dari hulu hingga ke hilirnya Pak? Iya. Persoalan kita hari ini, perkebunan, khususnya perkebunan sawit, kita berada pada kurva kedua pembangunan perkebunan Indonesia. Itu ditandai dengan banyak, hampir 30-40% tanaman kita rusak dan tidak produktif. Artinya kita harus segera melakukan replanting, permajaan. Permasalahannya kompleks begitu ya? Iya. Dan apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana melakukan penguatan tata kelola perkebunan kita, terutama sawit. Itu harus dilakukan mulai dari hulu sampai hilir. Tujuan kita adalah bagaimana peningkatan produktivitas. Di sektor hulu kita harus membangun nursery kita. Setelah nursery kita punya bibit, itu harus tersertifikasi dan bermutu. Dan setelah itu kita salurkan dan kita tanam. Tentu Direktorat Jenderal Perkebunan bertanggung jawab untuk membina petani untuk melakukan budidaya yang baik. Nah, persoalan yang kita hadapi hari ini secara umum di perkebunan nasional, kita dihadapkan pada anggaran yang sangat terbatas. Sementara tanaman kita yang rusak, tadi saya sampaikan 30 sampai
40% itu tidak produktif lagi. Ya. Jadi hampir 1,62 juta hektar hari ini harus segera kita replanting. Itu membutuhkan anggaran sekitar 16 triliun. Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan per tahun tidak pernah lebih dari 1,2 triliun. Kalau 40% itu harus di-replanting dan didanai semuanya oleh pemerintah, itu menyanggupikah Pak? Atau bagaimana dengan kemampuan anggarannya? Tentu kami yang diberi amanah harus sanggup melakukan itu. Bahwa anggaran tidak cukup, iya. Tapi kita harus melakukan inovasi dan berbagai gagasan. Direktorat Jenderal Perkebunan hari ini harus tidak lagi bertumpu pada APBN. Kita harus menggerakkan private sektor untuk ikut bertanggung jawab. Menjaga kelangsungan usaha perkebunan kita. Jadi kolaborasi begitu ya? Harus dilakukan. Sehingga itu yang mendasari kita di tengah keterbatasan kita pada penyediaan benih. Selain tadi kita membangun nursery yang sangat terbatas, kita juga mengajak private sektor yang besar itu untuk ikut bertanggung jawab. Akhirnya kita bangunlah Bank Benih Perkebunan. Karena kita harus punya ekosistem yang bisa diaudit, transparan dan terbuka, sehingga trust dari para stakeholder. Kolaborasi itu tadi diwujudkan dengan aplikasi namanya Babebun. Bank Benih Perkebunan. Bank Benih Perkebunan. Iya. Oke. Nah, ini sebagai langkah solusi begitu ya untuk mengatasi replanting itu tadi, karena semuanya tidak bisa diakomodasi dengan anggaran saja dari pemerintah. Oke. Nah, kalau begitu aplikasi Babebun ini efektif per kapan sebetulnya, Pak? Sebenarnya sudah dibangun dan akan kita launching nanti di Bunex tahun 2023 ini akan di launching oleh Bapak Menteri Pertanian, Direktorat Perbenihan, menurut laporan hari ini sudah mempunyai anggaran sekitar 10 M dari private sektor, ini naik terus. Kita berharap tahun ini kita bisa menghimpun dana 100 M, 100 miliar. Sehingga bisa kita konversi ke 1 juta benih yang bisa kita bagi secara gratis di kawasan-kawasan yang akan kita bangun. Sehingga ini menjadi modal kita 2-3 tahun ke depan untuk menjaga kelangsungan perkebunan kita. Kita menyatakan bahwa perkebunan tetap berlanjut. Apakah ada wilayah area yang sedang difokuskan ataupun juga diprioritaskan? Peta kawasan kita bangun, ya. Ada kawasan kopi, teh gitu ya. Ada kawasan kelapa. Kita juga lagi mendorong di mana kita membangun kebun kelapa, di situ juga ada kebun coklat di situ, kakao di situ. Sehingga keterbatasan lahan yang kita hadapi itu bisa ditutupi. Karena pada dasarnya secara agronomis, kakao itu membutuhkan tanaman naungan. Nah, jadi sesuai wilayahnya juga begitu ya? Tidak di semua tempat? Tidak di semua tempat. Oke, baik. Nah, ini menarik Pak, saya ingin mendalami sebetulnya terkait dengan Babebun ini. Apa evaluasinya begitu ya? Tapi usai jeda kita akan bahas, tetap bersama kami di Top News. Kita lanjut perbincangan, Pak Andi. Tadi Anda katakan bahwa Babebun yang sudah efektif ini begitu ya. Seperti apa sebetulnya evaluasinya? Iya, Babebun ini bukan hanya kita menghimpun berapa benih yang kita bisa himpun. Ekosistem yang kita bangun ini juga ada sistem pengawasan yang kita lakukan. Karena sebenarnya peredaran benih palsu gitu ya, itu juga marak. Di e-commerce kita banyak mendapatkan benih yang tidak bersertifikat. Kita sudah kirim surat ke Kementerian Perdagangan dan alhamdulillah di beberapa e-commerce yang ada seperti Tokopedia dan Shopee sudah ribuan toko di take down begitu ya? Di take down dari sistem. Dan kalau kita hitung kita bisa menyelamatkan anggaran negara sekitar 290 M. Tidak sia-sia dibelanjakan karena para petani atau para pekebun kita, peserta peremajaan sawit rakyat kita membeli benih yang tidak bersertifikat, yang tidak kita bisa jamin mutunya.
Seperti itu. Jadi pengendalian juga dilakukan Iya. ke e-commerce yang Iya. tidak bisa mempertanggungjawabkan Iya. begitu ya, bahwa benih yang bermutu dan berkualitas itu tadi. Nah, tapi Dirjen Perkebunan sebetulnya bagaimana juga untuk memastikan bahwa yang ada di dalam aplikasi Babebun ini adalah benih yang memang betul-betul berkualitas, Pak? Iya, kita sudah beberapa kali menghimpun para penangkar benih kita, para nursery yang dikelola baik oleh para pekebun kita dan para privat sektor untuk melakukan fakta integritas di sistem Babebun kita. Sehingga kita jaga, karena kita bisa melakukan traceability, ketelusuran. Pada 3 tahun dia tidak berbuah, itu kita bisa memberikan punishment dengan kita melakukan fakta integritas tadi. Sehingga tujuan dari permajaan untuk meningkatkan produktivitas itu bisa tercapai. Karena kita bisa menjamin benih yang kita tanam hari ini itu pada 2,5 tahun, 3 tahun ke depan itu memberikan produktivitas tinggi buat perkebunan kita. Artinya betul-betul diawasi dari awal pembenihannya, tapi bagaimana dengan pengelolaannya, Pak? Nah, ini kan berkaitan juga dengan sumber daya manusianya begitu kan? Yang jadi pertanyaannya adalah pekebun ataupun juga petaninya, apakah juga dibantu dengan pelatihan oleh Dirjen Perkebunan? Ya, tentu sebelum kita beri sertifikasi para pengelola tadi, pengelola Babebun, kita lakukan pelatihan secara singkat sehingga ada komitmen bersama untuk menjaga mutu benih yang kita hasilkan dan kita jual melalui Bank Benih Perkebunan. Dan ini insya Allah dengan Tokopedia dan Shopee akan kita berkolaborasi sehingga benih yang ada nanti dijual di e-commerce gitu ya, seperti Tokopedia, Shopee itu kita jamin juga bahwa dia sudah melalui sertifikasi yang sudah kita lakukan. Tapi kalau bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak, soal upaya pemerintah dalam mengoptimalkan budidaya pemanenan, kemudian juga pengolahan pasca panen kelapa sawit di Indonesia ini kan juga termasuk hilirisasinya ke sana begitu ya. Nah, bagaimana untuk melakukan dan mengontrol ini Pak dari sisi Dirjen Perkebunan? Ya, itu saya mengatakan tadi bahwa penguatan tata kelola yang kita lakukan itu dari hulu ke hilir. Harus kita jangkau gitu ya. Direktorat Jenderal Perkebunan hari ini sudah mendorong sistem Babebun dan insya Allah dia mampu melakukan itu, melakukan pengawasan, pembinaan gitu ya kepada para pengguna bank benih perkebunan yang sudah kita akan launching dalam beberapa saat yang akan datang di Perkebunan Expo yang akan kita pada tanggal 7 sampai 9 September di AISBSD. Tapi dampaknya sendiri kepada petani ataupun juga pekebun, apakah dari sisi ketahanan ekonominya semakin sejahtera, semakin baik gitu? Tentu dengan adanya peningkatan produktivitas yang diterima petani tentu akan naik. Dan kita memberi jaminan juga para penangkar, para penangkar kita, bisnisnya ada kepastian dia dalam menjual benih yang diusahakan dengan ekosistem yang kita bangun tadi, sehingga ada pekebun di situ sebagai pengguna dan penangkar yang menjadi penyedia dari benih yang bermutu dan bersertifikat tadi. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah sistem industri yang berkelanjutan begitu ya. Tapi kita akan bahas ini lebih dalam lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Top News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Pak Andi, kita lanjutkan perbincangan terkait dengan kebijakan dan program pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Seperti apa yang selama ini sudah didukung oleh Ditjen Perkebunan? Ya, yang jelas kita ikut berpartisipasi. Beberapa saat yang lalu Bapak Presiden memberikan arahan kepada kita semua melalui Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2023 terkait dengan Satuan Tugas Tata Kelola Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara yang alhamdulillah menggunakan sistem Siperibun yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Itu platform satu-satunya yang digunakan oleh pemerintah saat ini untuk
pelaporan secara mandiri terkait dengan perkembangan usaha kelapa sawit kita yang beberapa saat yang lalu sudah ditutup dan akan dibuka lagi pelaporan pelaporan mandiri berikutnya terkait dengan si Peribun, sehingga industri sawit kita ke depan itu lebih bisa transparan dan terbuka, baik kepemilikan dan status di situ ada HGU dan kawasan hutan, apakah dia di dalam kawasan hutan. Artinya dari segi dampak investasi pun juga akan meningkat begitu ya? Ya, tentu penerimaan negara akan lebih optimal dengan tugas Satgas Sawit yang diketuai oleh Bapak Menko Marinvest. Baik, Pak Andi, besok itu 7 September 2023 akan mulai dibuka Perkebunan Indonesia Expo 2023 atau BUNEX 2023 begitu ya Pak. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut terkait kegiatan ini Pak? Ya, BUNEX itu kita dedikasikan buat para insan perkebunan Indonesia sebagai ruang kolaborasi, tukar menukar informasi, tempat para pekebun kita atau UMKM kita untuk menaikkan kelas. Dan BUNEX ini menyajikan banyak acara, ada FGD, ada talk show, ada rembuk perkebunan nasional, dan ada pameran. Nah di pameran ini prinsip filosofi dari perkebunan inti rakyat itu benar-benar kita terjemahkan. Bahwa industri-industri besar, privat sektor yang besar, itulah yang mendanai keseluruhan dari pameran ini, perkebunan Expo ini. Jadi tidak menyentuh anggaran pemerintah sama sekali? Insya Allah tidak. Jadi ini benar-benar kolaborasi antara privat sektor, Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, untuk sama-sama kita seperti apa perkebunan ke depan, mencari feedback dan bagaimana jalan keluar supaya perkebunan kita semakin jaya ke depan, semakin mandiri, semakin modern, dan mudah-mudahan melalui BUNEX ini ada komitmen-komitmen kita bersama dari seluruh insan perkebunan untuk menjalankan, menjaga kelangsungan usaha perkebunan lebih baik ke depannya. Tapi kalau bicara dalam konteks penguatan hilirisasi perkebunan untuk ketahanan ekonomi global dalam acara tersebut, apakah juga akan disokong begitu? Iya, hilirisasi salah satu amanat Bapak Presiden yang kita terjemahkan pada BUNEX ini. Kita akan melaunching pabrik turunan minyak atsiri, terus kita juga akan melaunching pabrik pupuk mandiri, pupuk organik mandiri, karena permasalahan hari ini keterbatasan pupuk menjadi persoalan para pekebun kita. Padahal pada dasarnya di sekitar lingkungan para pekebun kita temukan bahan-bahan organik yang bisa kita transformasikan menjadi pupuk. Nah ini kita siapkan pabriknya sehingga secara in situ kita bisa memproduksi pupuk organik di sekitar kebun, sehingga persoalan distribusi dan kemampuan beli masyarakat kita lebih baik lagi. Kalau kita mundur sedikit ke tahun lalu begitu ya, tahun 2022, Forum Bisnis Perkebunan BUNEX 2022 itu berhasil menghasilkan penandatanganan MOU ekspor senilai 100 triliun rupiah untuk komoditas karet dan turunannya, kemudian juga CPO dan turunannya, serta sejumlah produk lainnya. Nah, bagaimana dengan target BUNEX tahun 2023 ini Pak? Tentu itu menjadi tantangan besar dan kita menargetkan tahun ini sekitar 150 triliun. Jadi naik dari tahun lalu begitu ya? Di forum investasi bisnis yang akan kita lakukan, kita menargetkan, teman-teman menargetkan sekitar 150 triliun MOU yang akan kita tanda tangani, sehingga ini bisa menggerakkan industri perkebunan kita, dan itu mudah-mudahan tercapai gitu ya. Dan ini BUNEX tahun ini adalah menjadi pameran terbesar perkebunan Indonesia yang memang kita dedikasikan gitu ya. 50-60% booth stand pameran kita dedikasikan untuk UMKM kita secara gratis. Untuk bagaimana UMKM kita bisa naik kelas. Dia mempunyai pasar gitu ya. Dia juga mampu meningkatkan kapasitasnya, karena di situ juga kita siapkan beberapa bank himbara sehingga kesulitan-kesulitan para UMKM ini dalam akses pembiayaan juga bisa terpenuhi.
Targetnya semakin meningkat dari tahun lalu, begitu ya, 50 triliun kenaikannya. Tapi bagaimana untuk bisa mewujudkan target ini? Apa strategi yang dilakukan oleh Dirjen Perkebunan? Ya tadi, sektor hulunya terus kita dorong, bagaimana peningkatan produktivitas, gitu ya, produktivitas perkebunan kita, kawasan kita bangun, gitu ya. Dari tahun 2019 sampai hari ini hampir 400.000 hektar kawasan. Kita bangun, kawasan perkebunan kita bangun. Dan ini menjadi modal dasar kita untuk meningkatkan ekspor kita. Pendapatan negara tentu akan terus meningkat melalui PDB dan ekspor perkebunan yang terus kita genjot. Dan tentunya juga kesejahteraan para pekebun pekebun dan juga kita. petaninya, Ya. begitu ya. Dan terlebih lagi SDM-nya juga selalu dikawal, Ya. dilatih oleh Dirjen Direktur. Perkebunan. Terima kasih, Terima Pak kasih. Andi sudah bergabung bersama kami di Ya. Top News malam hari untuk menjelaskan bagaimana peran dari Dirjen Perkebunan dalam Bunex 2023 dan juga aplikasi Babebunnya, gitu ya. Ya, Terima kasih Pak Terima Andi. kasih. Selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Top News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.